Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Bujari Sali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini seperti biasa, kita akan memperbincangkan materi yang sangat menarik sekali terkait mengenai bahasan yaitu lawan kota kosong. Ini menjadi suatu keuntungan atau suatu bentuk ancaman. Kita sudah menghadirkan dua narasumber kami untuk berbincang terkait dengan hal tersebut. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita yaitu lawan kota kosong, keuntungan atau ancaman sesuai dengan bahasan di awal. Saya sudah menginformasikan kepada Anda bahwasanya sudah menghadirkan dua narasumber yang sudah akan berbincang dengan kita pada malam hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Bapak Khairul Umam selaku Komisioner KPU Jawa Timur. Apa kabar Pak Umam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini dan saya tentunya banyak sekali pertanyaan Pak Umam terkait dengan bahasan kita. Dan di samping beliau sudah hadir Pak Baihaqi Siraj selaku pengamat politik. Selamat malam Pak Baihaqi. Selamat malam. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Iya. Ya, baik, saya butuh ide Anda juga terkait mengenai kota kosong ini. Dan pemirsa, sembari kita masih menunggu waktu, kita masih ada waktu, kita akan mencoba untuk berbincang terlebih dahulu terkait mengenai permasalahan lawan kota kosong. Saya mau tanya kepada Pak Baihaqi sebelum saya beralih ke Pak Umam nih ya. Pak Baihaqi, menurut Anda pribadi, kota kosong ini keuntungan atau boleh dikatakan suatu bentuk ancaman? Begini, yang namanya pilkada itu seharusnya ada satu pilihan. Ya. Jadi kalau menurut kami tidak ada suatu keuntungan sama sekali kalau lawan kota kosong, meskipun itu diperbolehkan oleh undang-undang. Lah, yang kedua, pilkada ini memakan biaya yang sangat banyak. Baik. Kalau masyarakat tidak disuguhkan dengan pilihan, pilihannya dengan kotak yang kosong, maka ini bukti bahwasannya partai politik kurang tidak ada regenerasinya. Nah, yang ketiga adalah melawan kotak kosong ini bukan suatu hal yang dipastikan menang. Ya, oleh karena itu kadangkala lawan itu berusaha seoptimal mungkin biar bisa melawan kotak kosong sebelum ada putusan MK. Baik. Menurut kami seperti itu. Seandainya tidak ada putusan MK, mungkin di Jawa Timur ini tidak hanya 5 yang terjadi lawan kotak kosong, mungkin lebih dari 5. Karena yang saya lihat ada di Tuban itu hanya tidak mencukupi 20%, termasuk Jember juga tidak mencukupi 20%. Artinya kalau tidak ada putusan MK maka melawan kotak kotak kosong lebih banyak lagi, bukan hanya 5. Baik. Tetapi kita mengaca terhadap 2020 kemarin, bahwasannya di Jawa Timur di 2020 ada ada dua pemilu kada berlawanan dengan kotak kosong. Diingat bahwasannya melawan kotak kosong di Kabupaten Kediri yang memilih kotak kosong, hampir di angka 25%. Wow. Ini artinya ini jangan meremehkan kotak kosong. Tidak boleh diremehkan ya. Jangan meremehkan, apalagi saat ini banyak teman-teman aktivis mendeklarasikan supaya mencoblos kotak kosong. Artinya supaya nanti diberi ruang. Ada saksi dari pihak kosong ini diberi ruang juga gitu loh. Ini supaya nanti ada ruang untuk bisa menyaksikan apakah betul memilih masyarakat itu memilih kotak kosong atau memilih calon yang ada orangnya, kan begitu. Lah sehingga menurut kami kalau nanti aktivis-aktivis yang relawan-relawan untuk melawan kotak kosong ini betul-betul bisa menjadi saksi, potensi untuk mengalahkan memalahkan calon yang satu yang berlawan bumbu kosong ini tidak mustahil bisa dikalahkan. Menurut kami seperti itu. Menurut Anda pribadi bagaimana? Ini karena kurangnya daya juang dari partai politik dalam meregenerasi atau memberikan pilihan tertentu kepada masyarakat, atau sebenarnya sudah begitu jalannya, dalam arti kata memang ada ketentuan tertentu yang menghambat adanya proses yang sudah ada? Ya, saya rasa kalau menurut pengamatan kami itu saya rasa ada hambatan-hambatan. Tidak mungkin partai politik tidak mempunyai kader, karena dalam pendiriannya partai politik pertama adalah ingin menguasai legislatif, yang kedua adalah menguasai eksekutif. Tidak mungkin satu partai politik tidak berkeinginan kadernya untuk duduk di eksekutif. Kan seperti itu. Baik. Saya beralih ke Pak Umam. Pak Umam, bagaimana pendapat Anda secara pribadi terkait mengenai bahasan tema kita pada malam hari ini terkait mengenai lawan kotak kosong, keuntungan atau ancaman. Pendapat Anda pribadi, basic saja Pak, bagaimana? Iya, jadi kalau dalam pandangan kami sebagai penyelenggara pemilu, tentu
dasar yang menjadi pijakan kami itu adalah undang-undang. Ya, jadi di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu sudah diatur. Mulai pasal 54C sampai 54D itu secara khusus memang mengatur keberadaan satu pasangan calon. Baik. Jadi di undang-undang memang tidak mengenal istilah kota kosong ya. Mengenalnya memang satu pasangan calon. Secara substansi sebenarnya sama. Nah, bagi kami sebagai penyelenggara pemilu, apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan itu yang harus dilaksanakan. Karena faktanya kan begini. Faktanya dulu di 2015 ketika Pilkada 2015 itu bergulir di masa pencalonan, ternyata ada di Jawa Timur itu daerah yang ternyata hampir tereliminir gara-gara tidak ada lawan. Ya. Nah, kita mungkin kalau mereview itu kan ada 2015 itu ada Blitar, Kabupaten dan Surabaya kalau tidak salah waktu itu. Hampir saja itu tidak ada lawan dan hampir itu akhirnya diikutkan di pilkada di periode selanjutnya. Nah, kemudian ada putusan MK nomor 100 PUU 12 2015 itu yang kemudian memperbolehkan satu pasangan calon itu melawan kotak kosong itu tadi, ya kolom kosong itu. Nah, sejak itulah kemudian kita mengenal akhirnya itu 2015, kemudian 2018. Baik. Itu ada satu. Kalau 2017 kan Jawa Timur hanya Kota Batu yang melaksanakan pilkada waktu itu. 2018 itu ada Pasuruan turun. 2020 ada dua tadi yang disebut Mas Bayhaqi di Kediri dan Ngawi. Nah 2024 ini meningkat lagi menjadi 5. Menjadi 5 dan Ngawi kembali. Jadi ada Ngawi, Trenggalek, Gresik, Kota Pasuruan, Kota Surabaya. Baik. Itu yang hari ini. Jadi pada prinsipnya kami sebagai penyelenggara sepanjang itu amanat undang-undang, maka kami tidak melihat itu dalam konteks untung rugi, tapi dalam konteks kami harus melaksanakan undang-undang itu. Nah, menurut Anda pribadi strategi apa yang dilakukan oleh KPU Jawa Timur dalam hal ini begitu untuk mengantisipasi permasalahan melawan kota kosong ini sendiri? Kalau antisipasi kan tidak sama antisipasi yang dilakukan KPU dengan yang dilakukan oleh misalnya partai politik sebagai pengusul calon ya. Bagi kami melakukan antisipasi itu adalah tetap menjalankan tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengedukasi agar menggunakan hak pilihnya. Tetapi tidak dalam pretensi menggunakan hak pilihnya itu untuk menggiring ke satu pasangan calon atau ke kota kosongnya. Gitu. Tapi kita mendorong mereka untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, kita sambung lagi, mohon maaf Pak Umam. Kita sambung lagi terkait mengenai sosialisasi tadi ya. Anda mengatakan bahwa saya sudah melakukan sosialisasi kepada publik atau masyarakat ya, terkait mengenai menggunakan hak pilihnya secara baik. Respon masyarakat bagaimana? Sejauh ini, kalau kita melihat di Surabaya saja bagaimana? Kalau secara kuantitatif tentu kita tidak bisa menunjukkan angka berapa persen respon dari masyarakat ya. Tapi setidaknya dalam setiap kita melakukan sosialisasi, masyarakat dari hari ke hari akhirnya mengetahui bahwa misalnya di Surabaya itu ada satu pasangan calon yang nanti pada saat kita masuk ke bilik suara, maka dia akan mendapati surat suara itu yang satu ada foto pasangan calon, yang satu itu tidak ada gambar atau foto pasangan calon. Nah, sepanjang itu yang apalagi kalau Surabaya itu sudah pernah mengalami ya di 2015. Jadi sepanjang itu yang kita sosialisasikan dan sepanjang itu juga yang kita pahami terhadap pemahaman masyarakat ketika kita melakukan sosialisasi. Baik, kita harus break dulu Pak Umam dan juga Pak Bayhaqi. Kita akan kembali lagi, pemirsa. Kita akan segera kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
face to face. Warung Bola. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Saksikan terus update Makan Wena. Bola. Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puca Rusaldi. Kita masih membahas mengenai materi bahasan kita, lawan kota kosong, keuntungan atau ancaman. Sebenarnya Pak Bahi dan juga Pak Umam, kita sudah mengundang juga 5 calon kepala daerah. Tentunya yang memang melawan kota kosong, tapi karena berhalangan hadir, tidak bisa kita hubungi secara Zoom juga karena aktivitas begitu padat, maka sementara waktu kita pending terlebih dahulu. Kita sambung lagi perbincangan kita terkait mengenai hal tersebut. Saya akan beralih ke Pak Bahi ya, terkait mengenai apakah ini calon tunggal ini bisa dianggap keuntungan atau ancaman Pak, ini bagi calon tunggal. Kita kembali ulang permasalahan ini Pak, silakan. Bagi masyarakat adalah ancaman, ya. Bagi calon, ya termasuk keuntungan, gitu loh. Bagi masyarakat ancaman ini. Tapi tidak bisa diremehkan ya kota kosong ini. Jangan diremehkan. Asalkan begini, ada aturan ya, kotak kosong harus ada saksi. Ya, kalau memang nanti artinya masyarakat ingin jadi saksi sebagai pemilih kotak kosong. Baik. Gitu loh. Kemudian yang kedua, penyelenggara pemilu harus proaktif bahwasannya penggunaan kotak kosong ini juga dianggap sah. Gitu. Ini yang kadang-kala di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan yang terpencil ya. Ini yang seakan-akan oh ini tidak ada calon kok, sehingga menyebabkan timbulnya keterpaksaan begitu. Gimana? Keterpaksaan. Ya, keterpaksaan. Ini harus betul-betul sosialisasi dari penyelenggara, dari teman-teman penyelenggara. Ini harus betul masif. Bahwasannya melawan kotak kosong ini bukan hanya calon tunggal, tetapi boleh memilih terhadap yang tidak ada gambarnya. Itu artinya sah gitu loh. Kemudian saya berharap supaya ada elemen-elemen masyarakat menjadi saksi di situ, supaya jadi saksi di setiap saksi ini TPS. pembiayaannya gimana Pak nih saksi ini? Kalau relawan, kalau memang apa itu namanya, yang namanya sekarang aktivis-aktivis itu sudah mulai bergerak kan untuk menggagalkan, untuk apa ya, supaya tidak ada semena-mena ini suara rakyat, bahwasanya tidak boleh masyarakat ini hanya dimonopoli begitu gitu loh. Sehingga teman-teman yang dari apa itu namanya aktivis untuk melawan kotak kosong ini bisa menjadi saksi di daerah meskipun tidak penuh. Baik. Ya, di setiap kabupaten kota. Saya rasa seperti itu. Kalau kita melihat brandingnya sangat luar biasa, masing-masing pasangannya sudah ada begitu. Ya. Bahkan kalau saya pikir untuk bisa melawan kotak kosong, saya pikir tingkat kemenangannya sangat tinggi sekali. Ya. Pendapat saya pribadi ini ya. Tapi bagaimana kalau kita melihat bahwasanya masyarakat secara personal begitu bisa mengetahui bahwasanya mereka juga bisa mencoblos kotak kosong ini ya. Betul. Nah ini menjadi salah satu hal baru bagi Anda mungkin yang baru saja mengerti terkait mengenai apalagi pemilih baru ini ya. Ini perlu mendapatkan sosialisasi yang jelas terkait mengenai hal tersebut. Nah kembali lagi ke Pak Umam. Pak Umam, kita berbicara mengenai perkembangan laporan Pak. Perkembangan laporan dari 5 daerah kepada KPU Jatim terkait paslon pilkada ini bagaimana? Yang melawan bumbung kota kosong ini. Ya, jadi soal satu pasangan calon ini itu sebenarnya kan bermula dari ketika di masa pendaftaran tanggal 27, 28, 29 itu sampai jam 23.59 itu hanya satu. Hanya satu. Nah, kemudian ketentuan peraturan perundang-undangan itu mengatur kalau di masa pendaftaran itu masih hanya satu pasangan calon, maka ada kewajiban KPU membuka kembali 3 hari. Kemudian KPU melakukan sosialisasi 3 hari, kemudian melakukan perpanjangan 3 hari, 2 sampai tanggal 4. Nah, di masa itu sebenarnya ada peluang partai politik itu
menyuguhkan lawan bagi satu pasangan calon yang mendaftar di pendaftaran awal sebenarnya. Nah, kita sering ditanya terkait soal upaya yang dilakukan oleh KPU. Sebenarnya KPU pun itu berupaya untuk bagaimana bisa menekan angka satu pasangan calon itu. Terbukti di awal itu ada 48 daerah, satu provinsi, sisanya itu di kabupaten kota, itu yang satu pasangan calon. Nah, kemudian dengan masa perpanjangan dan regulasi yang diberikan itu bisa menekan kemudian berkurang menjadi total 41. Artinya berkurang sekitar 7 daerah yang ini. Nah, tetapi persoalannya sebenarnya kembali lagi kepada goodwill dari peserta pemilu dalam hari ini, partai politik ya, peserta dalam pemilihan ini. Kenapa? Karena KPU itu sebenarnya memberikan ruang agar dukungan untuk satu pasangan ini itu sebenarnya bisa dibongkar di masa pendaftaran, masa perpanjangan itu. Dengan cara bergabung partai politik yang ini membongkar diri, kemudian bergabung dengan partai politik yang ambang batasnya tidak memenuhi. Bergabung dengan harapan apa? Mereka akan mengusulkan calon sendiri. Baik. Sehingga akan ada lawan tanding lah, kira-kira begitu. Tapi faktanya di Jawa Timur sampai tanggal 4 itu tidak ada. Tetapi di daerah lain ada, Mas. Jadi di daerah lain itu justru ada. Hari ini ada peluang baru begitu ya? Ya. Ada besar kemungkinan dari 48 turun ke 41 hari ini bisa jadi berkurang lagi nanti dengan dibukanya kembali pendaftaran untuk daerah. Baik. Yang kemarin pada saat tanggal 2 sampai 4 itu sebenarnya sudah menyerahkan. Tetapi hanya karena ada persoalan administrasi, bukan persoalan non teknis sebenarnya. Jadi sebenarnya secara administrasi mereka sudah ada berkasnya. Tetapi karena ada beberapa kendala, akhirnya mereka sampai jam 23.59 akhirnya belum bisa diterima. Tapi itu kemudian kan menjadi persoalan yang kemudian difikirkan. Karena faktanya mereka fisik ada gitu. Nah, ini sedang ada regulasi yang kemarin itu sudah dikeluarkan khusus untuk partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan kembali. Nah, itu masih diberi peluang. Sehingga nanti kemungkinan nanti ini. Meskipun nanti diberikan waktu pun calon penantang baru atau dikatakan kompetitor baru nanti apakah bisa mengimbangi kekuatan dari lawan yang sudah ada, mengingat waktu untuk branding dan juga terkait mengenai pengenalan di publik juga terbatas sekali, Pak Umam. Pendapat Anda pribadi bagaimana? Masa bukan masa perpanjangan ya. Jadi kesempatan yang pendaftaran tadi itu kan sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Dan masa kampanye tetap ikut di masa kampanye tanggal 25 sampai tanggal 23 November itu. Jadi masa kampanye tetap sama 60 hari. Baik. Mereka sama-sama melakukan branding. Hanya kan persoalan tadi yang disampaikan tadi kan branding di luar masa kampanye kan betul, itu ya betul. Mungkin. Tapi sebenarnya kan mereka juga punya kesempatan pimpin lagi ya? Iya, sama sebenarnya. Sekarang pun mereka kan juga sudah mulai memasang sebenarnya ya kan. Baik, kita beralih ke Pak Baihaqi ya. Ini menarik sekali disampaikan oleh Pak Umam bahwasanya membuka kesempatan pendaftaran tambahan, penambahan waktu untuk pendaftaran untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bisa menjadi salah satu kontestan selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah. Tanggapan Anda pribadi bagaimana? Apakah ini akan cukup kuat begitu memberikan imbangan atau hanya sebagai bentuk formalitas saja bahwasanya memang ada lawan main dalam proses yang sudah ada? Saya rasa begini, tidak mungkin ya kalau sudah partai politik sudah yang kemarin sudah di awal sudah menyatu, kayaknya berat untuk menarik kembali untuk mencalonkan yang dari lain itu gitu loh. Artinya kena asal-asalan begitu atau terburu-buru hasilnya asal-asalan begitu bagaimana? Jadi saya rasa nanti kita supaya nanti ke depan ya, karena seandainya kemarin tidak ada putusan MK, maka potensi calon tunggal di Jawa Timur ini lebih besar. Baik ya. Yang saya rasa ya, ini seandainya ada batas ya, calon tunggal bisa menang. Nah, kalau bisa kalah, calon tunggal bisa kalah. Baik. Kalau
bumbung kosongnya, lawan kotak kosongnya mencapai 30%. Kalau seperti itu mungkin ya nanti ke depan mungkin tidak ada lagi yang namanya bumbung kosong, gitu loh. Artinya diperkecil lagi. Baik. Kalau sekarang kan 50-50 dari suara sah, gitu. Dari suara sah 50-50. Saya rasa berat. Iya, agak ngoyo ya. Bumbung kosong untuk melawan bumbung kosong dapatkan 50% berat itu. Iya. Bahkan kemarin ya kita mengaca terhadap di 2020 kemarin itu di Kediri ya hanya mendapatkan 23,6%. Baik, Ya. baik. Kita Jadi, break dulu sejenak, kita ya. tahan dulu Pak Haki, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa ada jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah bersama-sama berikut ini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio, kita akan berbincang kembali terkait mengenai bahasan kita lawan kotak kosong, keuntungan atau ancaman. Saya masih menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahaki tadi, bahwasanya memang agak sedikit berat ya bagi bumbung kosong untuk bisa memenangkan pertandingan ini begitu ya, dengan kontestasi di mana persentasenya harus 50% begitu. Jadi agak sedikit ngoyo dalam hal ini. Nah, kembali terkait mengenai tadi partai politik untuk bisa menyiapkan kadernya dalam maju dalam kontestasi yang sudah ada. Ini sebenarnya mereka mulai berhitungkah di awal, Pak? Atau mereka di awal memang sudah disibukkan dengan adanya pemilihan presiden di awal sehingga energinya sudah mulai terkuras habis sehingga mau tidak mau ya akhirnya ya sudah pasrah sajalah apa yang sudah maju, atau bagaimana sebenarnya pandangan Anda pribadi? Sebenarnya kan begini. Jadi kalau kita berbicara di awal, hampir semua partai politik, kader-kader partai politik punya jago tersendiri-sendiri. Bahkan di beberapa daerah yang sekarang mempunyai bumbung kosong, ini kadernya partai politik juga banyak memasang banner. Tetapi kan tidak direkomendasi oleh partai. Apakah itu memang partai tekanan dari penguasa atau apa? Kita kan nggak tahu gitu loh. Atau dengan hal-hal dengan cara-cara lain gitu loh. Artinya kalau berbicara kader, hampir semua partai politik yang merasa mampu ya, contoh di Surabaya banyak kemarin sebelum penetapan, sebelum ada pendaftaran itu banyak ada kader-kader dari partai politik itu juga sudah memasang banner gitu loh. Tetapi ya itu lagi-lagi tidak mendapatkan respon dari DPP, dari merekomendasinya partai politiknya gitu. Saya rasa seperti itu. Baik, kalau kita menyambung kembali terkait mengenai sikap KPU Pak Umam ya dalam hal ini dengan calon tunggal di sebuah wilayah, lebih tepatnya apakah pasif atau melakukan kampanye kepada parpol untuk bisa menyuntikkan gairah peran serta aktifnya di pilkada? Kembali kita singgung mengenai hal ini. Ya, jadi bagi KPU kan tetap gini, tetap itu akan kita sosialisasikan karena kita anggap dia sama-sama punya hak yang sama. Baik itu yang pasangan yang punya partai pengusul yang punya calon maupun yang tidak punya calon ini. Itu tetap sama-sama kita sosialisasikan, haknya sama. Hanya perbedaannya tadi memang KPU itu tidak bisa memfasilitasi calon yang ada di kotak kosong ini karena memang kan posisinya kan siapa yang mau diberi fasilitas kan begitu. Apakah masyarakat, sementara masyarakat tidak memiliki legal standing untuk kemudian mendorong kotak kosong ini kan begitu. Nah, yang bisa siapa? Yang bisa ya itu tadi yang sekarang sedang marak itu ada relawan kotak kosong, ada organisasi-organisasi dari masyarakat sipil yang kemudian mendorong itu ya itu yang. Tetapi kalau sampai hari ini tidak ada
ketentuan yang memberikan ruang bagi kota kosong untuk memberikan menempatkan saksi memang. Nah, karena satu-satunya yang memungkinkan bisa melakukan itu adalah pemantau. Nah, mungkin juga saya tidak tahu ya ke depan ini apakah nanti justru pemantau ini yang nanti akan menjadi ini ujung tombak untuk memastikan bahwa pemungutan suara di TPS itu benar-benar berjalan secara fair gitu, kira-kira begitu. Dan yang jelas kan kalau KPU tetap akan memperlakukan sama sosialisasi sama, kewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mencoblos ini boleh, mencoblos yang satu juga boleh, itu tetap kita berikan. Kampanye starting mulai tanggal berapa Pak? Tanggal 25. Tanggal 25 sampai berakhir tanggal? 25 September sampai 25 November. Sampai 25 November. 23 November. Maaf, 23 November. Iya. Baik ya. Jadi ada batas waktu yang cukup lah untuk bisa mengenalkan dirinya secara pribadi. Nah, kita menyambung mengenai persepsi publik, Pak. Tanggapan Anda bagaimana persepsi publik melihat adanya pesta demokrasi kita ini melawan bumbung kosong? Ya. Jadi begini, yang saya katakan tadi, jangan diremehkan ya. Ini di pemilu kada 2024 ini, publik sudah mulai jenuh ya melihat banyaknya lawan bumbung kosong ya. Kita mengaca di 2018 di Kota Makassar, pernah kalah gitu loh, bumbung kosong. Nah, apakah itu namanya di Jawa Timur ini akan mengalami yang seperti itu, gitu loh, akan mengalami yang seperti itu. Oleh karena itu nanti ya ke depan itu supaya teman-teman partai politik juga jangan ego lah hanya mencalonkan satu calon. Jadi seakan-akan masyarakat ini sedikit dibodohi gitu loh. Artinya tidak ada penyeimbangan. Oh ini loh pemilihan, yang namanya semua pemilihan kepala daerah, pemilihan apa saja, itu harus ada yang namanya calon, kedua calon, artinya minimal dua pasangan calon. Nah ini hanya satu pasangan calon, yang satunya kan kosong, itu loh. Nah oleh karena itu saya berharap ya masyarakat, terutama teman-teman aktivis yang betul-betul membantu ya, artinya mengedukasi terhadap masyarakat bahwasanya memilih kotak kosong itu adalah sah. Baik, tapi sejauh ini pantauan Anda terkait mengenai aktivis atau relawan yang memang membela kota kosong secara personal ini kira-kira bagaimana sejauh masih ini? Agak kecil, ya artinya potensi untuk memenangkan kotak kosong itu kecil sekali gitu loh. Bahkan kalau itu karena melihat sempat terjang dari calon yang maju begitu atau bagaimana? Melihat kandidat yang sudah ada bahwasanya pekerjaannya atau track record sebelumnya begitu dan sebagainya ini memberikan pertimbangan khusus bagi warga Surabaya dan sebagainya. Memang melihat dari kandidat yang maju, ya. Yaitu tadi kemarin yang di 2020 ya, survei kami pada waktu itu kandidat yang maju melawan kotak kosong itu ada di angka 70. Ternyata ada setelah pemungutan suara mencapai 76%. Nah, artinya hanya kalau di Ngawi itu sampai 94% itu kalau di Ngawi. Tetapi kalau hari ini ya di kota-kota yang saat ini yang berpotensi melawan kotak kosong ini, saya rasa masih bukan suatu ancaman bagi calon, tetapi merupakan ketidakberuntungan bagi masyarakat. Gitu. Baik. Tuh. Baik. Kira-kira satu aja nggak ada nih Pak? Ya, hampir gitu. tidak ada. Hampir tidak ada. Maju di Surabaya ini kan banyak nih warganya, satu aja nggak bisa maju begitu terkait mengenai pencalonan dia sebagai calon wali kota di Surabaya sendiri begitu. Menurut pandangan Anda bagaimana? Atau orang mendapatkan support dukungan atau mungkin persyaratan yang begitu ribet sekali atau bagaimana sehingga akhirnya membuat masyarakat atau pihak tertentu untuk maju sebagai kaum independen begitu akan menjadi terhambat dalam hal ini. Pandangan Anda pribadi? Begini. Kalau melalui independen juga termasuk terlalu persyaratannya terlalu berat. Ya, sebenarnya kemarin dengan putusan MK ini adalah suatu solusi ya terobosan yang sangat bagus sekali, bahwasannya bahkan non parlemen hanya dihitung dengan suara sah. Ini yang sangat menguntungkan sekali. Kalau berbicara lewat independen itu sangat hampir tidak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan terkecuali ada penataan yang secara masif, kemudian pengeluaran pembiayaan juga sudah begitu tinggi, mungkin bisa lewat independen. Tetapi dengan adanya putusan MK ini, betul-betul ada suatu keran untuk masyarakat, seakan-akan ini betul-betul demokrasi, sehingga tidak ada harapan kami ke depan tidak ada yang namanya dengan lawan bumbung kosong. Baik, kita harus balik kembali sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fight game terus berkembang ya, dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap ini. Automadness hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. So now we're face to face. Warung Bola. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini mengenai bahasan lawan kota kosong, keuntungan atau ancaman. Bagaimana dengan Anda? Anda mendukung calon yang sudah maju pada kesempatan malam hari ini atau pada saat kesempatan untuk pilkada ini, atau bahkan Anda memilih bumbung kosong. Ini kembali kepada pilihan desa personal, tapi saya ingin bertanya kembali kepada Pak Umam terkait mengenai bagaimana prasarana, Pak, sarana dan juga prasarana dalam pencoblosan yang sudah ada. Sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, kalau pengadaannya. Ya, kalau pengadaan logistik ya maksudnya. Ya. Kalau logistik sekarang sudah sudah melewati tahap kedua. Jadi tahap ke-1 sudah, dan ini sudah melewati ke tahap kedua, dan termasuk yang nanti kita siapkan itu logistik utama. Ya. Jadi ada surat suara itu terutama yang hari ini masih kita dalam taraf approval. Jadi kan kita harus memastikan bahwa foto yang digunakan atau gambar yang digunakan di surat suara itu yang betul-betul foto yang memang diusulkan dan diinginkan oleh pasangan calon. Jadi kita itu sebenarnya kan memasang foto yang kemudian menjadi official foto di surat suara itu kan memang permintaan calon. Jadi bukan kita yang minta. Kita hanya memberikan syarat gitu ya. Jadi ini sebagai bagian informasi yang harus kita sampaikan kepada khalayak, kepada masyarakat. Karena kan ada kekhawatiran juga kalau nanti masyarakat kemudian memandang kok foto yang ini bagus gitu misalnya. Kok ini menurut versi masyarakat kan ya. Ini apa enggak dia ya KPU-nya kok gimana gitu kan biasanya gitu. Itu sudah kita melalui proses tahapan-tahapan approval. Baik. Ya, itu kalau soal surat suara. Yang lain tentu kita ada alat peraga kampanye, kemudian bahan kampanye dan lain sebagainya. Itu nanti sudah kita siapkan dan nanti akan digunakan pada masa kampanye itu. Baik. Ya. Jadi kurang lebih sudah jelas Pak ya terkait mengenai sarana-prasarana untuk pemilihan kepala daerah ini, dan kita beralih kembali ke Pak Bayahaki. Pak Haki, menurut Anda pribadi bagaimana nih kalau kita berbicara mengenai indikator ya, kejadian ini bisa terulang kembali atau bisa mengantisipasi yang terjadi, seperti apa nih indikatornya? Begini, supaya tidak terulang kembali. Yang pertama harus ada perubahan undang-undang. Artinya pemenang lawan kotak kosong tidak 50% plus 1. Baik. Ya, itu pertama. Artinya bisa kotak kosong bisa menang kalau melebihi 30% plus 1. Ya. Artinya ini untuk menekan supaya partai politik dan calon yang akan datang, yang akan mencalonkan, tidak meremehkan terhadap kotak kosong. Lah, jika kotak kosong nanti menang Pak, apa yang terjadi Pak seumpama? Ya kan harus ada pemilu ulang. Baik, kalau ada pemilu ulang berarti butuh waktu lagi bagi KPU Pak untuk bisa menyiapkan kembali untuk kegiatan yang sudah ada. Berarti mau nggak mau seperti itu nanti Pak? Iya. Baik. Jadi secara aturan kan satu tahun setelah di tahun berikutnya kan begitu. Secara aturan. Artinya jadi ada kekosongan jadi nanti ya. Kekosongan itu diisi oleh PL atau PJ. Ya. Baik. Artinya ini sebenarnya melawan kotak kosong ini merugikan. Baik itu dalam anggaran ya. Kalau nanti sampai terjadi kemenangan kotak kosong, maka KPU akan menyusun anggaran lagi untuk mengadakan pemilu ulang. Baik. Lah, anggaran kotak kosong ini sama kok dengan anggaran yang berlawan ada lawannya gitu loh. Lah ini kan seakan-akan kan
masyarakat dipermainkan gitu loh. Jadi menurut kami seperti itu. Gitu. Jadi memang harus ada beberapa indikasi-indikasi khusus yang memang harus dipelajari kembali ya, jangan sampai terjadi terkait mengenai bumbung kota kosong ini, karena saya rasa ternyata saya pikir hanya beberapa daerah saja, tapi malah berkembang begitu. Saat ini menjadi kurang lebih 5 ya Pak ya? 5 daerah. Di Jawa Timur 5. Dan ini ada potensi akan berkembang kembali Pak? Oh enggak, kan sudah Pilpres ya, sudah selesai ya. Baik, ini udah justru apa namanya? Berkurang ya mungkin. Berkurang dari secara nasional ya. Dari 48 berkurang 41. 41 kemungkinan nanti kita lihat yang di masa masa perpanjangan kemarin kan. Ini kan dibuka lagi. Lantas kira-kira PR bagi KPU Jawa Timur sendiri Pak bagaimana dalam mengatasi permasalahan semacam seperti ini Pak ke depannya? Ya kalau ke depan kan seperti yang disampaikan Mas Bayaki. Jadi kita ini kan diperintah atas nama undang-undang. Kalau undang-undangnya kemudian mengamanatkan kemenangan satu pasangan calon itu harus 50% lebih, maka itu yang kita lakukan. Harus kita kawal. Tapi kalau kemudian nanti undang-undangnya dirubah seperti yang disampaikan oleh Mas Bayaki tadi, misalnya ada usulan kemenangan kotak kosong itu 30%, ya. Tentu juga itu akan kita laksanakan kalau itu memang perintah undang-undang. Sejauh ini kan karena undang-undang mengamanatkan kemenangan satu pasangan calon itu harus lebih dari 50%. Baik. Jadi kurang lebih memang kita kembali lagi pada saat KPU mencoba menjalankannya mengikuti aturan dan juga mandat dari undang-undang yang sudah ada. Ya. Jadi kembali lagi mensupport apa yang sudah menjadi kebijakan dari undang-undang yang sudah ada. Baik, kita kembali terkait mengenai permasalahan yaitu regenerasi partai politik yang gagal. Tanggapan Anda pribadi bagaimana? Ya, kalau menurut kami, sebenarnya semua partai politik, artinya kader-kader partai politik itu sudah punya kader yang potensi. Yaitu tadi, kalau tidak ada tekanan, saya rasa banyak juga kok yang menyalonkan. Jadi menurut Anda banyak tekanan? Banyak tekanan, tidak mungkin tidak ada tekanan gitu loh. Ya, saya melihat contoh saja di beberapa daerah, ya di beberapa daerah itu sebelum pendaftaran itu kan banner-banner kan bertebaran di mana-mana. Betul. Tetapi setelah pendaftaran, kenapa kok ini nggak direkom gitu loh? Padahal sudah dilonggarkan dengan MK, seharusnya satu partai saja sudah cukup gitu loh. Jadi ini menurut kami kalau nggak ada tekanan pasti banyak calon gitu loh. Tapi bukan masalah pembiayaan dan sebagainya menurut pandangan Anda pribadi? Saya rasa tidak, karena kalau masalah berbicara pembiayaan, secara otomatis kader tersebut ya tidak mungkin kalau dia tidak punya biaya dia sudah memasang banner, gitu loh. Apa takut dulu sebelum maju perang Pak? Dan sudah mengukur kira-kira kekuatan saya berapa begitu ya, melawan lawan besar begitu dan sebagainya begitu. Atau bagaimana sebenarnya kalau pengamatan ini? Karena buat saya pribadi agak sedikit mengganjal begitu. Kenapa benar yang Anda katakan di awal sebelum pendaftaran ramai sekali balihonya muncul di mana-mana, dan pada saat pendaftaran sudah menciut hilang semuanya. Ini kemana ini semuanya? Apa karena memang ada tekanan khusus secara internal atau memang karena pembiayaan yang kurang dalam hal ini sudah berhitung semuanya terkait mengenai lawan main selanjutnya begitu? Tanggapan Anda silakan. Jadi kalau menurut kami kami tidak melihat bahwasannya dia kekurangan pembiayaan. Karena kalau kekurangan pembiayaan dia tidak mungkin dia memasang banner terlebih dahulu, gitu loh. Jadi menurut kami bukan karena hanya pembiayaan, tetapi mungkin ada tekanan dari partai politiknya supaya tidak maju sehingga ini rekomendasi sudah jatuh ke sini, kan tidak mau, kan rekomendasi dari DPP kan pastinya, gitu loh. Jadi di situ, menurut kami seperti itu. Oke, kalau menurut Anda pribadi, tanggapan Anda terkait mengenai Gen Z dalam memilih seperti apa? Lah ini supaya ya nanti teman-teman Gen Z ini untuk pemilih, kebetulan tipologi pemilih ini yang lebih banyak masif ya, yang lebih banyak masif ini ada di Gen Z. Artinya Gen Z ini nanti sebagai penentu. Kalau memang nanti teman-teman dari penyelenggara bisa mensosialisasikan secara masif, kemudian bahwasannya kotak kosong, ya, ini juga sebagai suatu pilihan, ini saya rasa tidak menutup kemungkinan teman-teman milenial, teman-teman yang pemilih pemula, ya, ini tidak menutup kemungkinan dia akan mencoba di situ, gitu loh. Jadi di situ. Karena mereka lebih detail ya terkait dengan hal semacam seperti ini. Jadi tidak ingin dibodohi oleh partai politik maupun di teman-teman yang lain gitu. Baik. Kalau Pak Umar sendiri bagaimana untuk sosialisasi untuk Gen Z atau pemilih pemula? Menurut pandangan Anda pribadi bagaimana? Apakah Anda mengalami permasalahan dan juga mengalami tekanan-tekanan tertentu dalam memberikan sosialisasi kepada Gen Z terkait mengenai melawan bumbung kosong ini? Jangan dijawab dulu Pak Umar. Ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Prosiva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fighting terus berkembang ya dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap ini. Auto Madness hanya di Jawa Pos TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Ya, menyambung tadi pertanyaan saya kepada Pak Umam terkait bagaimana sosialisasi ke tingkat Gen Z nih Pak, atau milenial dalam hal ini. Apalagi mengingat saat ini sudah ada fenomena melawan bumbung kosong yang sudah ada. Bagaimana tanggapan Anda pribadi? Ya, kalau sosialisasi sekali lagi bahwa sejak awal tahapan, jadi artinya awal tahapan itu bukan hanya sebatas pada pilkada kali ini saja sebenarnya. Betul. Tapi sebelum-sebelumnya pola sosialisasi itu sudah mengarah dan menyasar hampir di semua segmentasi, termasuk salah satunya adalah Gen Z ya. Meskipun Gen Z itu juga kan ada rentangan usia. Tentu yang kita sasar yang berusia 17 tahun yang dia sudah punya hak untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, itu juga bagian dari dari segmen yang kita sasar untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bagaimana mereka harus menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak. Khususnya pada persoalan ini kan, pada persoalan yang bersifat teknis. Karena mereka belum pernah masuk bilik kan. Meskipun sebenarnya rata-rata anak-anak misalnya anak-anak sekolah menengah atas itu ya, itu sudah sering mereka itu berkomunikasi dan bekerja sama dengan KPU dalam melakukan misalnya skema coblosan pada saat mereka pemilos misalnya begitu, sehingga ya sebenarnya tidak asing juga, tetapi kan dalam konteks pemilu maupun pemilihan atau pilkada tentu kita juga tidak bisa hanya berandai-andai atau hanya sekedar berharap bahwa mereka sudah pernah ini pemilos gitu, akhirnya sudah kita biarkan. Enggak juga, karena kan efeknya juga besar, karena kalau salah coblos bisa jadi surat suara itu kan tidak dianggap sah. Itu satu yang berkaitan dengan teknis. Yang lain tentu kesadaran generasi yang sekarang tentu berbeda seiring dengan meningginya konsumsi terhadap teknologi. Terus kemudian ini apakah sosialisasi sudah dilakukan secara digitalisasi juga? Iya, pasti, karena mau tidak mau itu harus kita lakukan karena hampir semua generasi, jadi kan kita hampir menyisakan baby boomer, ya kan, yang setelah baby boomer itu kan sampai ke sini semua melek teknologi kan, artinya kalau kita tidak menyasar sosialisasi melalui teknologi tentu kita mesti kalang kabut. Pakai sarana apa lagi kalau yang paling efektif kalau tidak teknologi? Kalau itu sosialisasi kalau dari KPU Jawa Timur ini kita harus masuk ke website yang terlebih dahulu atau memang secara tangan-tangan masuk ke semua platform sosial media, Pak? Oh enggak, jadi kan kita di platform kita itu kan bukan hanya web ya, ada media sosial, IG-nya ada, Twitter-nya ada, Facebook-nya ada. Bahkan ini mungkin kita juga sedang bekerja sama agar pola-pola sosialisasi kita itu bisa masuk langsung ke wall mereka misalnya gitu. Tentu ini kan bekerja sama dengan provider-provider yang mampu menangani hal itu. Ya. Baik, Pak Bayaki, pesta demokrasi namanya pesta pasti ramai ya Pak ya. Iya. Tapi kalau yang maju cuma satu pasangan saja dan kampanye satu pasangan saja, bagaimana pandangan Anda Pak? Ya, secara kualitas ya saya rasa tidak seramai yang ada kontestasi ya, tidak seramai itu. Tetapi ya itu tadi, teman-teman generasi Z artinya ada kelompok-kelompok umur ya, yang biasanya itu melihat
apa itu namanya media sosial. Ini biasanya kalau berbicara kelompok umur, ini kelompok umur dari 25 sampai 40, ini yang agak susah untuk menentukan pilihan. Agak susah. Tetapi kalau umur 17 sampai 23, biasanya rata-rata pilihannya pasti ikut orang tua, terutama ibu. Tuh. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi dari kelompok umur 25 sampai 35, ini agak susah. Ini kalau susahnya gimana Pak ini? Kalau 25 sampai 35? Artinya susahnya itu begini, dia akan ikut yang lebih banyak, terutama di media sosial. Ya. Makanya kalau nanti ada teman-teman yang artinya relawan yang artinya juga mensosialisasikan supaya ikut mengkampanyekan kotak kosong, ini berpotensi juga bisa menarik umur-umur yang milenial yang umur di antara 25 sampai 35 tahun ini, gitu loh. Dengan maksud nanti pada saat, nah ini Pak, kita kan sedikit rancu Pak, pada saat mengkampanyekan kotak kosong, nanti apa yang mau disampaikan terkait dengan visi misinya? Ataukah nanti harus setidaknya minimal mengkritisi terkait mengenai calon yang sudah ada, atau bagaimana nanti Pak? Begini, bentuk kampanye nanti? Memang saat ini, ya memang kalau melawan tidak kotak kosong, ini kan tidak mungkin ada visi misinya. Artinya, tetapi untuk mengedukasi supaya masyarakat ini punya pilihan dan akan kembali ada pemilu kalau kotak kosong ini menang, pasti akan diadakan pemilu lagi, pemilu ulang. Artinya dalam pemilu ulang itulah nanti akan kita ada pertarungan yang sesungguhnya. Baik. Gitu. Akan memunculkan calon-calon baru ya. Dan sekali lagi perlu digarisbawahi, antara golput dan memilih kotak kosong ini berbeda Pak ya? Berbeda. Baik. Ya, jangan sampai nanti orang-orang mencoba untuk menyamakan bahwasanya sama juga dengan golput dong, memilih kotak kosong dalam hal ini. Dan pastinya effortnya juga luar biasa Pak. Coba kalau kita pelajari bersama bahwasanya untuk mengkampanyekan kotak kosong tidak ada wujudnya begitu ya. Ini kan effortnya juga luar biasa, apalagi dana yang digunakan juga dana pribadi. Itu dan juga dana swadaya secara personal begitu. Jadi agak effortnya sangat luar biasa. Dan nanti dipastikan apakah nanti pada saat kegiatan kampanye yang berjalan dengan cukup lancar akan mendapatkan pantauan secara langsung dari KPU meskipun juga dengan kampanye kotak kosong tadi itu, Pak Umam. Ya pasti ya. Jadi sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa KPU itu tetap akan melaksanakan skema kampanye pada semua calon. Tetapi khusus untuk calon kosong ini, KPU tentu tidak akan mengkampanyekan, tetapi mengedukasi masyarakat untuk memilih, ya, bisa memilih antara yang ada pasangan calonnya atau yang ada kotak kosongnya. Tetapi tidak dalam intensi untuk mengkampanyekan kotak kosong, karena memang legal standingnya dia tidak ada, karena kan dia harus didukung oleh peserta. Nah pesertanya itulah pengusulnya begitu. Jadi kalau tadi ditanya apakah tetap akan mengkampanyekan, iya, secara normatif ia akan mengkampanyekan, tetapi mengkampanyekan sesuai dengan batas yang memang dibebankan pada kami. Baik. Misalnya kan ada itu pendanaan kampanye yang memang itu dibebankan pada anggaran negara. Dalam hal ini yang melaksanakan KPU, misalnya seperti debat publik. Kan kita tidak mungkin memfasilitasi. Berarti kalau kosong nggak melawan kotak kosong, berarti kalau debat publiknya bagaimana Pak? Menyatakan visi misi saja berarti ya? Bisa jadi begitu. Yang jelas KPU tidak mungkin misalnya di Surabaya ada relawan kotak kosong, kemudian kita undang untuk berdebat dengan satu pasangan calon, juga tidak mungkin. Yang paling mungkin ya, dia satu pasangan calon ini itu kemudian diuji oleh mungkin pakar. Mungkin bisa jadi begitu ya. Sudah ada. Ya, mungkin bisa jadi begitu. Oh, baik. Saya paham ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Lantas kalau semuanya kotak kosong ini Pak, yang tadi saya mau tanyakan tadi terkait mengenai pantauan dari KPU, bukan saya memihak kotak kosong, dalam arti kata di sini adalah saya mencoba untuk netral ya, berbicara secara netral bahwasanya pada saat kotak kosong tidak bisa menyampaikan sosialisasi yang sudah ada, biasanya ada dua tahapan, mengkritisi atau enggak setidaknya melakukan beli campaign terkait mengenai pasangan yang sudah ada begitu. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Umam? Ya, ini akan menjadi pantauan atau dibiarkan begitu saja? Enggak, kalau sepanjang itu dilakukan oleh masyarakat, sepanjang begini, KPU tidak memfasilitasi kotak kosong untuk melakukan kampanye. Betul. Ya, tetapi kalau masyarakat secara umum kemudian mendeklar dirinya ya sebagai sebuah entitas yang kemudian mengkampanyekan, itu silakan saja, tidak ada masalah. Sepanjang tidak mengkampanyekan golput. Oh, baik. Nah gitu. Tadi sudah ditegaskan kan. Beda antara golput
dan dengan memilih kotak kosong. Baik, paham ya. Jadi garis bawahnya situ ya. Selama tidak mengkampanyekan golput begitu ya. Betul. Baik, menarik sekali. Kita harus break. Kita masih menyisakan satu segmen. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya bersama-sama berikut ini. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucari Sali. Kita masih ada waktu sedikit sebelum kita masuk ke pesan-pesan. Saya ingin tanya kepada Pak Bayahaki terkait mengenai menyikapi apatisme politik generasi muda. Bagaimana Pak? Kalau masalah apatisme ya dari generasi muda, memang ada kiat-kiat tertentu. Memang pemilih, yaitu tadi yang saya katakan tadi, pemilih 25 sampai 35 tahun. Ini dia cenderung lebih mengikuti ke yang lebih banyak. Baik. Gitu. Siapa yang lebih banyak, kecenderungannya di situ. Follower ya, follower. Ya? Baik. Kemudian bagi umur-umur yang 35 tahun sampai 50 tahun, ini sudah mempunyai pilihan, ya, sudah menentukan antara diberikan sesuatu atau dengan ideologinya dari ideologi partai politiknya. Ya, kemudian dari umur-umur yang lebih tinggi lagi, dia sudah tidak memikirkan, artinya dia sudah punya pilihan yang secara matang. Baik. Baik, sudah ada ini ya tahapan-tahapan usia ya. Tapi PR-nya adalah pemilih pemula ini pemilih ya. Pemula. Iya, kita ikut-ikutan dan sebagainya. Apalagi ya sosial media, gampang digoreng sana sini ya. Gampang digoreng. Ya, baik. Terakhir mungkin dari Pak Umam. Pak Umam, bagaimana KPU mengkampanyekan keikutsertaan generasi muda dalam Pilkada serentak 2024 ini? Terakhir Pak. Ya, kalau kami tentu berharap ya tidak hanya pada generasi muda. Pada generasi muda tentu kita menaruh harapan besar karena mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet kan. Tapi secara umum jadi kita ingin pilgub di Jawa Timur ini pemilihan gubernur maupun pemilihan kepala daerah lah secara umum di Jawa Timur itu bisa kita laksanakan secara aman gitu ya, lancar, kondusif, tanpa ekses apapun. Jadi sesuai dengan tagline-nya Pilgub Jatim itu kan seneng bareng, jadi kita buat seneng bareng lah ya semua. Jadi bagi masyarakat ya khalayak ramai soal pilihan ini kan tidak hari ini saja. Kita sudah mengalami proses demokrasi elektoral yang cukup panjang. Jadi kalau kita hitung ke belakang itu kan kita sudah tidak terhitung kan. Berapa kali kita melaksanakan pemilu, berapa kali kita melaksanakan pilkada. Tentu ini menjadi pengalaman. Dan pengalaman buram di masa lalu dengan adanya konflik sosial itu pasti merugikan. Oleh karena itu ke depan ya kita anggap biasa-biasa saja begitu sepanjang nanti masyarakat tetap menjadi agen kontrol sosial terhadap pelaksanaan pilkada ini. Tolong kami diawasi juga. Kalau di Bawaslu itu ada yang namanya pengawasan partisipatif. Monggo masyarakat juga mengawasi kami agar jalannya pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, luar biasa. Terakhir Pak Bayahaki, pesan untuk masyarakat atau pemirsa Jawa Pos TV yang menyaksikan program acara ini untuk pemilu yang damai dan tentram ini bagaimana? Ya,
dalam pemilu kada saat ini ya di Jawa Timur, baik itu pilkada, pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati, wali kota, ini pemilihan ini adalah kan pemilihan secara periodik ya, artinya sudah ditentukan 5 tahun sekali. Percuma kalau masyarakat ini saling bertengkar di bawah dan toh endingnya nanti akan menyatu, siapapun yang jadi pasti menjadi wali kota, bupati dan gubernurnya. Boleh berbeda tetapi jangan sampai kontok-kontokan ya. Kontok-kontokan. Iya. Menurut kami seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih. Pak Umam menambahkan, silakan untuk pesan untuk masyarakat Jawa Timur. Iya, jadi terakhir ya, tanggal 27 November itu menjadi hari penting bagi kita, warga Jawa Timur, baik itu untuk yang memilih pilgub maupun kepala daerah yang lain. Jadi jangan lupa menggunakan hak pilihnya secara optimal, datang ke TPS beramai-ramai gitu bersama sejawat. Jadi agar partisipasi kita betul-betul optimal, meningkat dibandingkan pilkada yang sebelumnya. Gitu ya. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Baihaqi dan juga Pak Umam. Terima kasih sudah bisa berbincang dengan Anda berdua. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucat Rusaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.